Ada tempat-tempat yang membuat kita berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya-tanya, apa yang membuat orang-orang begitu tangguh sehingga mampu bertahan dalam kondisi alam yang ekstrim? Dan Greenland adalah salah satunya. Terletak di Atlantik Utara yang terpencil, pulau luas ini membentang hampir 2 juta kilometer persegi, tetapi lebih dari 80% permukaannya tertutup es dan salju permanen, menciptakan keindahan yang menakjubkan, dingin dan tak kenal ampun. Dingin di sini tidak hanya mengubah napas Anda menjadi kabut putih dalam sekejap, tetapi juga tampaknya membekukan pembuluh darah orang-orang tangguh yang tinggal di sana. Meskipun memiliki sistem otonomi sendiri, Greenland tetap menjadi bagian dari kerajaan Denmark dan budaya aslinya mempertahankan banyak pengaruh Denmark, mulai dari bahasa dan adat istiadat, hingga cara hidup yang sederhana namun abadi. Ibu kotanya, Nuuk, dengan kurang dari 20,000 penduduk, adalah oasis ketenangan di tengah lanskap es, di mana rumah-rumah kecil berwarna-warni bersarang di tepi laut yang membeku, seperti percikan api hangat di hamparan putih yang luas. Secara total, hanya sekitar 60,000 orang yang setiap hari berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tampaknya tidak layak untuk kehidupan. Tetapi mereka adalah bukti nyata ketahanan, keberanian, dan kemauan untuk mengatasi kesulitan nilai-nilai abadi yang menjadi semakin berharga semakin kita mengamatinya. Ancaman saat ini, namun tidak semuanya baik-baik saja. Kekhawatiran terbesar penduduk adalah pencairan gletser yang cepat seiring menghilangnya es yang mengelilingi Greenland. Cara hidup mereka terancam, dan dengan itu, masa depan kita semua, permukaan laut naik setiap hari, menciptakan prospek suram bagi wilayah pesisir di seluruh dunia. Greenland tidak kebal terhadap bencana alam. Kadang-kadang, tsunami tiba-tiba muncul dari lautan, menyapu perahu dan membahayakan nyawa para nelayan. Orang-orang telah belajar untuk mendengarkan alam, untuk menguraikan bahasa angin dan laut, karena satu saat kelengahan dapat berarti tersapu oleh air es tanpa peringatan. Lautan yang mengelilingi Greenland tidak menawarkan kesempatan kedua. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami dari mana Anda menonton dan jam berapa sekarang. Kami ingin tahu dari mana video kami berasal. Nah, mari kita lanjutkan videonya. Saya rasa Anda akan sangat menikmati bagian ini. Sungguh menarik. Tantangan kehidupan sehari-hari. Di tengah dunia modern yang semakin terhubung, Greenland dan bahkan Nuuk, ibu kotanya yang kecil tetap menjadi pulau terpencil, di mana hal-hal yang tampak biasa di tempat lain menjadi tantangan sehari-hari. Meskipun menjadi satu-satunya pusat kota, Nuuk menghadapi keterbatasan serius dalam hal kesehatan, transportasi, dan kualitas hidup karena isolasi geografisnya yang membuat akses ke layanan eksternal hampir mustahil. Hidup di Greenland seperti berada di planet lain jauh, dingin, dan benar-benar terputus dari seluruh dunia. Isolasi ini bukan hanya fisik. Ini adalah beban psikologis yang sangat berat bagi komunitas kecil tersebut. Dengan populasi yang begitu kecil, salah satu tantangan terbesar adalah menemukan pasangan hidup. Jumlah penduduk yang sangat sedikit membuat peluang menemukan seseorang yang cocok menjadi sangat langka. Ketika mereka tidak dapat menemukannya sendiri, banyak yang bergantung pada dukungan dari otoritas setempat. Jika seseorang kehilangan pasangannya, mereka sering menghadapi tekanan komunitas untuk menikah lagi dan memiliki anak untuk menghindari penurunan populasi yang sudah mengkhawatirkan. Dalam beberapa kasus, poliandri seorang wanita dengan banyak suami masih bertahan sebagai solusi putus asa untuk mempertahankan garis keturunan dan kelangsungan hidup komunitas.
Semakin sedikit penduduk, semakin genting dan kesepian kehidupan mereka yang tersisa, ditambah lagi dengan kurangnya infrastruktur dasar yang memperparah kesulitan, Greenland praktis tidak memiliki sistem pengumpulan sampah modern. Sebagian besar sampah dibuang di daerah yang tidak berpenghuni, menumpuk secara diam-diam dan mengancam menjadi titik panas polusi di masa depan. Bahkan, teknologi yang dianggap vital oleh dunia modern adalah barang mewah. Di luar Nuuk, sebagian besar negara hampir tidak memiliki akses internet. Dan di Nuuk, koneksi internet berharga sekitar 1.300 kroner Denmark, hampir US 190 per bulan. Dengan kecepatan yang lambat, hambatan teknologi ini mencegah komunikasi dengan dunia luar, memperdalam perasaan isolasi, dan membentuk cara hidup yang tertutup, tangguh, namun benar-benar menyendiri di wilayah utara yang dingin ini, keindahan dan harapan. Di tengah dunia modern yang semakin padat penduduknya, Greenland muncul sebagai tanah yang luas dan terpencil, sampai-sampai bertemu kenalan di alam liar menjadi kejutan yang menyenangkan. Seluruh wilayahnya hanya terdiri dari 6 pemukiman besar, dengan Nuuk sebagai ibu kota yang paling ramai, sementara tempat-tempat seperti Kulusuk hanya memiliki sekitar 300 penduduk yang berkumpul di sekitar pasar kecil dan gereja sederhana. Di daerah terpencil seperti itu, akses ke perawatan medis hampir mustahil, bahkan terkadang merupakan hukuman mati. Jauh dari tetangga manapun, hanya dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan lautan beku yang membentang hingga cakrawala, seseorang merasakan rasa ketidakberartian dan kerentanan yang mendalam. Musim dingin di sini bahkan lebih keras daripada yang bisa dibayangkan. Pada beberapa hari, matahari bahkan tidak terbit. Kegelapan berlangsung selama 24 jam, dan ketika badai salju melanda wilayah tersebut, tidak ada tempat untuk berlindung. Mereka yang terjebak dalam badai dapat jatuh sakit parah dan terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan. Meskipun demikian, tanah es ini memberikan keajaiban yang tak tertandingi kepada penduduknya. Aurora borealis, garis-garis cahaya biru keunguan yang menari di langit malam seperti pita yang berkilauan, hadiah langka bagi mereka yang cukup tangguh untuk menahan dingin yang keras. Bahkan, menemukan air minum pun sulit. Lautnya asin dan pipa-pipa rumah tangga sering membeku. Oleh karena itu, pemerintah harus mengangkut air minum ke daerah-daerah terpencil, menggunakan semua sumber daya yang tersedia, dan banyak yang percaya bahwa sebagian besar air ini masih berasal dari Denmark negara, dengan ikatan sejarah yang dalam dengan Greenland. Bagi penduduk Greenland, kebahagiaan terletak bukan pada kemewahan, tetapi pada hal-hal sederhana. Berjalan-jalan di arena seluncur es, menari di tengah angin dingin, atau persahabatan anjing penarik kereta salju yang setia. Mereka berkomunikasi dalam bahasa Kala Alisut, bahasa kuno yang diturunkan selama ribuan tahun, sementara orang Denmark yang tinggal di sini jarang menggunakannya. Umumnya lebih memilih bahasa asli mereka. Kehidupan di sini tidak mudah. Kehidupan di sana keras dan sunyi, tetapi justru medan yang dingin dan terisolasi inilah yang menjadikan Greenland semakin berharga secara strategis, di mana keindahan alam yang belum tercemar dipadukan dengan tekad kuat rakyatnya untuk bertahan hidup. Setiap perjalanan pasti berakhir, dan penjelajahan kita berakhir di sini. Jika Anda ingin melanjutkan penjelajahan negara-negara seperti Rusia, Uzbekistan, Bhutan, atau negara-negara kecil di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Laos, dan Thailand, kunjungi saluran kami untuk menemukan hal-hal menarik lainnya tentang negara-negara lain, eksistensi, dan budaya. Greenland adalah salah satu negeri di mana setibanya di sana
Anda akan merasakan jejak leluhur umat manusia, di mana setiap embusan angin seolah membawa gema ribuan tahun sejarah. Salah satu aspek kehidupan yang paling menarik di sini adalah keberadaan suku Inuit, yang secara tradisional dikenal sebagai Eskimo. Leluhur mereka tiba di pulau itu ribuan tahun yang lalu, selama zaman es, ketika pulau itu masih terhubung dengan daratan utama. Dan sejak saat itu, mereka telah menetap, hidup, dan beradaptasi dengan tanah yang tidak ramah ini selama bergenerasi-generasi, jauh sebelum para pelaut Skandinavia pertama datang ke sini. Saat ini, sedikit penduduk Greenland yang tersisa adalah keturunan dari dua garis keturunan utama. Orang-orang Skandinavia yang datang untuk berdagang berabad-abad yang lalu dan penduduk asli Inuit yang telah tinggal di sini sejak zaman prasejarah. Nama Greenland Tanah Hijau juga memiliki sejarah ketika orang-orang Skandinavia pertama tiba di musim panas dan menemukan pulau itu ditutupi vegetasi yang subur dan langka di tengah lautan es. Mereka memberinya nama itu sebagai janji kehidupan di wilayah kutub yang dingin. Dan bahkan hingga hari ini, meskipun sebagian besar pulau masih tertutup es dan salju, orang asing masih menyebutnya dengan nama itu, seolah-olah untuk mengingatkan kita bahwa bahkan di tengah dingin yang tampak begitu dahsyat, kehidupan diam-diam muncul, sama seperti suku Inuit yang bertahan hidup dan diam-diam melestarikan jiwa tanah ini selama beberapa generasi. Sebelum kita melanjutkan, kami memiliki permintaan kecil. Jika Anda menikmati konten ini, silakan berlangganan saluran ini dan sukai video ini. Lebih dari 80% penonton tidak berlangganan. Ini tidak membutuhkan biaya, tetapi sangat membantu kami. Jadi, silakan klik tombol berlangganan. Terima kasih banyak telah berlangganan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke konten berikutnya, sejarah pemukiman dan tantangannya. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, bagaimana dan mengapa manusia berhasil menetap di pulau yang begitu dingin dan terpencil? Sekitar 100 tahun yang lalu, para pelaut dari Norwegia dan Islandia menemukan Greenland, wilayah yang saat itu belum dikenal oleh Eropa. Terlepas dari iklim yang ekstrim, para penjelajah ini percaya bahwa Greenland dapat menjadi tempat berlindung di masa-masa sulit dan bahkan pusat perdagangan baru. Seiring waktu, orang Norwegia dan Denmark mulai mengirim lebih banyak pemukim ke pulau itu. Awalnya, populasi mencapai sekitar 2.000 orang, jumlah yang signifikan mengingat kondisi kehidupan yang keras. Dari sana, pemukiman perdagangan pertama muncul, didorong oleh upaya Skandinavia untuk mengembangkan perdagangan dan pertanian. Namun, seiring waktu, upaya-upaya ini gagal untuk berkembang secara berkelanjutan. Bertentangan dengan apa yang mungkin dipikirkan banyak orang, hambatan utama bagi perkembangan Greenland yang stabil bukanlah cuaca dingin yang ekstrim. Hewan-hewan yang dibawa oleh Viking secara bertahap menghilang karena kekeringan berkepanjangan membuat tanah menjadi gersang. Terlepas dari upaya terbaik mereka, para petani tidak mampu menumbuhkan rumput atau tanaman yang sehat. Iklim yang keras dan ketidakmungkinan untuk mempertahankan pertanian memaksa sebagian besar orang Skandinavia untuk meninggalkan Greenland, hanya menyisakan beberapa orang untuk mengelola jalur perdagangan. Keputusan politik dan ekonomi. Pada abad ke-20, Greenland menjadi bagian dari Uni Eropa. Namun, pada tahun 1985, setelah referendum, Greenland memutuskan untuk menarik diri. Alasannya jelas. Uni Eropa mulai mencampuri industri perikanan yang merupakan sumber mata pencaharian utama pulau tersebut. Mereka memberlakukan pembatasan ekspor makanan laut dan mulai mengendalikan stok ikan di perairan teritorialnya, tetapi ada lebih dari itu. Greenland memiliki sekitar 35% cadangan uranium dan besi dunia
yang semakin menarik perhatian negara-negara anggota Uni Eropa. Tetap berada di Uni Eropa berarti menghadapi risiko eksploitasi berlebihan. Oleh karena itu, mereka memilih jalur independen, menjauhkan diri dari Uni Eropa untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Saat ini, meskipun Greenland tetap berada di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark, Greenland menikmati otonomi dalam banyak hal penting. Namun, bertahan hidup tanpa dukungan Denmark tetap merupakan tugas yang sulit. Setiap tahun, pemerintah Denmark menyumbangkan hampir 1 miliar dolar untuk menopang kehidupan di pulau yang tertutup es ini. Tidak mengherankan, kekuatan besar seperti Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat terus menunjukkan minat pada Greenland. Selain uranium dan besi, Greenland memiliki salah satu cadangan perikanan terbesar di planet ini. Sumber daya yang sangat berharga di zaman modern untuk mengakses pendidikan atau layanan kesehatan berkualitas. Banyak penduduk Greenland perlu pindah ke Denmark. Di Greenland, semua pengeluaran dasar ditanggung oleh pemerintah Denmark. Namun, warga negara tidak dapat memiliki tanah secara pribadi. Siapapun yang ingin membangun rumah atau membuka usaha di suatu daerah perlu mendapatkan izin negara, membayar pajak, dan memperoleh hak penggunaan, tetapi bukan hak kepemilikan. Karena alasan ini, kepemilikan pribadi praktis tidak ada. Di ibu kota, Nuuk, banyak rumah dibangun dengan dukungan negara dan dicat dengan warna-warna cerah, menciptakan kontras yang ceria dengan lanskap es. Meskipun tidak mungkin untuk membeli tanah, dimungkinkan untuk membeli salah satu rumah ini yang harganya rata-rata US 350.000, transportasi, dan makanan. Perjalanan melintasi Greenland yang dianggap sebagai pulau terdingin di dunia merupakan tantangan nyata. Mobil dan sepeda motor sangat langka. Bahkan di Nuuk, hanya sedikit kendaraan yang beredar. Di daerah pedesaan, terutama selama musim dingin, orang-orang sangat bergantung pada kereta luncur tradisional yang ditarik oleh anjing husky untuk bepergian dalam suhu yang dapat mencapai 50 grase. Transportasi bermotor menjadi tidak dapat diandalkan, rentan terhadap kerusakan, dan sulit diperbaiki karena infrastruktur industri yang terbatas. Oleh karena itu, anjing kereta luncur bukan hanya alat transportasi, tetapi juga teman yang setia dan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan darurat, satu-satunya pilihan yang layak seringkali adalah memanggil helikopter untuk menyelamatkan seseorang, meskipun solusi ini mahal dan tidak selalu tersedia. Di banyak desa kecil dengan hanya 4.000 penduduk, terdapat lebih dari 3.000 anjing kereta luncur. Hewan-hewan ini tidak hanya digunakan untuk transportasi, tetapi juga dilatih untuk melacak hewan liar selama berburu. Tetapi, kesulitan Greenland tidak terbatas pada transportasi atau teknologi. Salah satu tantangan terbesar adalah makanan. Buah-buahan dan sayuran hampir tidak mungkin ditanam di iklim yang keras seperti itu, sehingga berburu tetap menjadi cara utama untuk bertahan hidup bagi banyak keluarga. Mereka menaiki perahu, menjelajah ke laut es, dan berburu anjing laut atau bahkan beruang kutub. Hewan-hewan ini bukan hanya simbol Arktik, tetapi juga sumber makanan yang vital. Ketika suara tembakan senapan terdengar dalam keheningan yang mencekam, itu bukan hanya tanda perburuan, tetapi juga ekspresi murni dari naluri bertahan hidup yang membentuk kehidupan di pelosok bumi yang terpencil. Setelah berburu, hewan-hewan tersebut dikuliti dan dagingnya diawetkan untuk dikonsumsi. Hal ini memungkinkan penduduk untuk menimbun persediaan untuk bulan-bulan yang keras dan dingin. Kulit mereka, di sisi lain, digunakan untuk membuat pakaian yang melindungi tubuh mereka dari iklim yang keras. Bagi banyak orang, gambaran ini mungkin tampak kejam atau bahkan tidak manusiawi. Kekhawatiran yang sah,
juga muncul tentang dampak lingkungan dan potensi kontribusi terhadap kepunahan spesies tertentu. Namun, di wilayah terpencil seperti itu, tidak ada pemerintah yang dapat menyediakan makanan gratis atau layanan penting bagi semua penduduk. Oleh karena itu, mereka yang tinggal di sini harus bergantung pada keterampilan bertahan hidup mereka sendiri. Memancing menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka yang tidak memiliki perahu. Dengan alat-alat tajam, mereka menembus es tebal sungai yang membeku, sebuah upaya yang membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa. Setelah berada di dalam air, mereka menebar jaring darurat dan menunggu dengan sabar. Dalam kebanyakan kasus, mereka kembali dengan hasil tangkapan yang baik yang secara harfiah dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati bagi seluruh keluarga. Di Greenland, apapun yang berasal dari laut dapat menjadi makanan. Tidak jarang menemukan daging anjing laut dalam makanan sehari-hari. Dan bahkan kepala beruang kutub muncul di menu beberapa restoran. Menariknya, di sini, pada pernikahan, emas atau uang tidak diberikan sebagai hadiah. Sebaliknya, hadiah yang paling berharga tidak lain adalah kepala beruang kutub. Hadiah yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar pantas mendapatkannya. Berburu hewan yang megah ini membutuhkan keterampilan yang kompleks dan daya tahan yang luar biasa. Sementara dagingnya yang sangat langka, dihargai sangat mahal di restoran. Itulah mengapa, di Greenland, beruang kutub dianggap lebih berharga daripada emas. Jika Anda diundang ke rumah orang Greenland, Anda mungkin akan ditawari daging paus. Penduduk negeri ini memiliki kebiasaan makan berbagai jenis daging dengan satu pengecualian. Jantung manusia, sebuah lelucon lokal, setengah bercanda, setengah serius, mencerminkan budaya kuliner unik dari negeri es ini. Mereka sering makan dengan pisau di tangan, digunakan untuk memisahkan daging dari tulang sebelum menelan. Kebiasaan ini umum di kalangan Inuit, yang juga dikenal sebagai Eskimo. Di sisi lain, keluarga Skandinavia yang tinggal di Greenland masih melestarikan tradisi budaya yang diwarisi dari Denmark. Tantangan dan semangat komunitas. Di tengah kekacauan dunia, Greenland berdiri sebagai pengingat diam bahwa kehidupan sejati tidak terletak pada kemewahan, tetapi pada kemampuan untuk hidup berdampingan dalam kondisi ekstrim. Ini adalah tanah yang banyak digambarkan sebagai lanskap permafrost, hampir tak terbayangkan bagi sebagian besar wisatawan dingin, kering, dan tampak sunyi. Tetapi jika Anda memiliki kesabaran untuk berhenti dan mengamati lebih dekat, Anda akan menemukan keindahan yang tenang yang tersembunyi di bawah lapisan es dan saljunya. Bahkan di tengah es putih yang murni, kehidupan tumbuh dari gumpalan kecil lumut hijau tua, sebuah tantangan yang menantang waktu. Udara di sini sangat murni sehingga tampak tak tersentuh, tidak ada asap mobil, tidak ada pabrik, tidak ada kebisingan sebuah kemewahan langka di dunia modern. Tetapi, hal yang paling berharga di Greenland bukanlah alamnya, melainkan penduduknya. Suku Inuit dan Skandinavia yang tinggal di sini memiliki kualitas istimewa, tenang, ramah, dan selalu tersenyum lembut. Mereka hidup harmonis dengan beruang kutub, anjing laut, dan paus hewan liar yang bukan hanya simbol, tetapi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Di komunitas kecil, hampir semua orang saling mengenal, menciptakan rasa solidaritas yang kuat dan rasa saling menghormati yang mendalam, sesuatu yang sering hilang di masyarakat yang makmur. Greenland tidak didominasi oleh perselisihan politik, juga tidak terkikis oleh konflik dengan alam. Di sini, orang-orang hidup sederhana, saling mendukung, dan menempatkan komunitas di atas ego individu. Keluarga bukan hanya tempat untuk kembali, tetapi syarat untuk bertahan hidup, karena hidup sendirian di iklim yang keras ini tanpa kehangatan keluarga hampir mustahil.
Penduduk Greenland tidak mencari akumulasi kekayaan. Prioritas mereka adalah untuk tetap hangat, terhubung, dan mengatasi tantangan bersama nilai yang mungkin tampak kuno, tetapi justru itulah yang paling kurang di dunia modern. Karena video dengan banyak suka akan diprioritaskan. Jika Anda menikmati video ini, silakan sukai, beri komentar, dan bagikan dengan teman-teman Anda agar saluran kami dapat berkembang dan kami dapat membuat lebih banyak video menarik tentang berbagai negara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.